Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Abdul Ali dengan NIM 23650032. Pada video kali ini saya akan menjelaskan PPT dari mata kuliah Manajemen Proyek TI, yaitu yang ketujuh, Project Cost Management. Nah, langsung saja kita mulai. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami pentingnya manajemen biaya proyek, menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek dasar, konsep, dan istilah. Terus menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya. Terus yaitu mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya. Terus memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi atau TI. Terus memahami manfaat dari manajemen earned value dan manajemen portofolio proyek untuk membantu dalam pengendalian biaya. Nah, yang terakhir yaitu menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Nah, pentingnya manajemen biaya proyek yaitu proyek TI memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi Chaos menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% tahun 94 sampai dengan 56% tahun 2004. Nah, biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam suatu moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek yang diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Nah, proses manajemen biaya proyek yaitu planning cost management, ada estimating cost, terus determining the budget, terus controlling cost. Nah, langsung saja ini dia. Project cost management terbagi menjadi tiga, yaitu satu cost estimating, terbagi juga beberapa ini. Terus ada cost budgeting, terus ada cost control. Nah, prinsip dasar manajemen biaya yaitu profit keuntungan, margin profit, dan siklus hidup pembiayaan, cash flow analysis. Nah, langsung saja kita ke selanjutnya yaitu estimasi biaya. Manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya TI. Nah, rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Presentasi yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Nah, alat bantu dan teknik estimasi biaya yaitu satu, perkiraan analog atau atas ke bawah. Kedua, perkiraan bawah ke atas, melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total proyek. Terus yaitu pemodelan parametrik, terus yang keempat atau yang terakhir alat bantu komputerisasi. Nah, penganggaran biaya. Penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. WBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya yang karena mengandung butiran-butiran pekerjaan. Sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline, anggaran per fase waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Nah, ini adalah contoh cost baseline. Pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup pemantauan kerja biaya, terus memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi, menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Earned value management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya.
Terus Earned Value Management EVM yaitu adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline original plan plus approve change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Istilah-istilah dalam EVM ada Planet Value PV, terus ada Actual Cost AC, Earned Value EV. Nah, rumus-rumus Earned Value ini dia. Contoh soalnya itu ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.